Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Nah, ini udah sore nih, jam 5-an lebih sedikit lah. Ini menjelang buka puasa, jadi sambil ngabuburit nih, saya mau sedikit bikin video ya, video singkat. Nah, ini kali ini saya mau sharing ya terkait dengan microwave yang ya sekitar 2 atau 3 minggu ini saya coba cari-cari mana yang kira-kira pas ya. Nah, ini di depan saya ini ada ada part yang menurut saya sekali lagi ini pendapat saya itu yang pas untuk nge-build microwave yang kecil, yang aman untuk diterbangin ya. Kategorinya pokoknya syaratnya itu kecil, aman, nggak terlalu berisik, bisa nge-record HD. Jadi di depan saya ini ada frame satu ini dan satu lagi ini kamera gitu. Nah, frame yang ini sebenarnya udah di-build ya, ini bentuknya. Jadi yang untuk frame ini setelah saya coba-coba berbagai banyak frame ya, punyanya Beta FPV, punyanya Happy Model, punyanya Urwave, itu yang terbaik menurut saya untuk nge-build microwave ya, ukuran 85 ya. Kalau ukuran 95 menurut saya sih terlalu besar, kemudian motornya juga udah terlalu gede, itu berisik biasanya kalau diterbangin. Jadi jatuh di pilihannya ukurannya itu di 85 mm. Nah, untuk frame ukuran 85 itu menurut saya yang terbaik itu punyanya iFlight nih, iFlight A85, Alpha 85. Jadi ini udah sepaket ya. Nih, cuman ini isinya mungkin udah kosong ya karena udah udah dirakit. Cuman kira-kira bentuknya itu seperti ini. Sebenarnya ini ada karbonnya menyilang gini, cuman nggak saya pasang karena emang untuk menghemat bobot ya. Saya emang berusaha nge-build wood itu beratnya itu saya perhatiin supaya nggak terlalu berat ya. Kenapa pakai iFlight frame 85 mm? Ini yang pertama, plastiknya itu solid ya, plastiknya itu solid banget lah, nggak murahan, nggak gampang patah saya yakin kalau misalkan crash. Kemudian kanopinya itu yang pertama kokoh, terus ini bentuknya itu terbuka banget dan solid gitu, karena ini dibaut di 4 titik ya, dibaut di 4 titik. Kemudian ininya solid dan agak tinggi, cocok buat untuk record HD. Jadi hasil rekamannya itu propellernya yang di sini tuh nggak akan masuk di kamera. Jadi cocok buat pilot-pilot yang ingin nge-share di sosmed, misalkan di status WA atau Facebook, terserah deh. Yang videonya itu pingin bersih ya, bersih maksudnya memang benar-benar clear dan nggak kelihatan propellernya. Dengan frame ini tuh benar-benar enak banget gitu kalau untuk positioning kameranya. Ini kameranya ukuran nano ya, ukuran 14 x 14 mm. Jadi untuk run cam split 3, baby turtle, kemudian apalagi ya yang jenis-jenis kamera split gitu. Terus yang kedua itu ininya terbuka ya, lubangnya itu banyak. Jadi sirkulasi udara ya, kita tahu FC sama VTX ya terutama itu banyak mengeluarkan panas ya. Jadi kalau bisa memang sirkulasi yang di dalam kanopi ini bagus gitu. Dan gunanya satu lagi juga kalau untuk ngambil micro SD itu di sini itu nggak perlu pinset ya, nggak perlu bantuan. Nih contohnya nih di sini nih. Nah, di sini ya kelihatan ya. Nah, cuman micro SD-nya lagi nggak ada. Jadi ini pakai tangan aja bisa gitu, jadi enak gitu, nggak perlu kita kemana-mana mau nyambut atau mau masukin tuh perlu cari-cari pinset lagi, itu nggak perlu. Oke, terus apa lagi ya? Terus strapnya ini, jadi framenya ini udah lengkap ya, dapat strap, dapat baut, kemudian dapat baterai pad, itu lengkap. Dan strapnya ini juga strap yang bagus ya, untuk ukuran baterai kecil ini cukup kokoh lah, cukup kuat lah, bukan murahan. Oke, terus yang kedua itu kamera ya, kamera HD terutama. Ini itu kamera yang saya rekomendasiin untuk nge-build seperti ini nih, kamera Runken
split 3 nano ya, yang split 3 nano, bukan yang split 3 Lite atau split 4 ya. Split 4 yang terbaru itu kalau menurut saya sih walaupun bisa rekam 4K ya, cuman menurut saya masih bagusan yang runcam split 3, karena yang pertama itu terkait FOV-nya itu bagus, runcam split 3 itu. Kemudian penangkapan sensor cahayanya itu juga bagus gitu. Bagus itu dalam arti mau diterbangin siang atau diterbangin malam itu sama-sama bagus. Beda kalau runcam split 4 itu hanya siang aja itu bagus, tapi begitu malam itu benar-benar gelap gitu. Jauh beda sama yang runcam split 3. Nah, yang split 3 Lite yang ininya itu dari plastik ya, yang dipakai oleh Mobula 6 HD itu juga bagus secara FOV, tapi kalau malam itu masih bagusan yang runcam split 3 biasa, yang ininya kaca ya, yang lensanya ini kaca. Jadi masih bagusan ini. Apalagi dibanding dengan yang Cadex Turtle, Cadex Baby Turtle, itu menurut saya masih bagusan yang runcam split 3 nano. Ya, ini menurut sudut pandang saya, yaitu terkait FOV, terkait bisa diterbangkan siang dan malam, itu yang terpenting buat saya. Kalau untuk kualitas videonya, ya itu relatif lah, rata-rata juga habis ngerekam nggak langsung diupload, biasanya kan juga di color grading, kemudian diedit-edit. Itu harusnya semua kamera split untuk siang hari itu biasanya udah pasti bagus. Nah, ini bentuknya ya yang udah saya rakit. Ini rapi, lumayan rapi lah ya, rapi banget nih. Speknya mungkin bisa lihat di deskripsi ya. Untuk motornya ini pakai Happy model 1103 7000 kV. Terus propellernya pakai Haki Prop yang 2 inci 4 blade. Terus framenya itu ini flight A85, kameranya itu pakai runcam split 3 nano. Lalu untuk VTX-nya itu saya pakai Isin Nano TX ya. Nah, itu kecil banget nih, mungkin nggak kelihatan ya di sini. Terus untuk FC-nya, ini FC-nya saya pakai Beta FPV biasa ya, yang masih ada soketnya ini. Emang buat whoop ya ini. Beta FPV 2S sampai 4S ya, saya lupa. Ini karena FC lama ya. Yang penting bobotnya itu pas, kemudian settingan tuningan di Beta Flat pas, itu nanti pasti akan hasil record video juga akan bagus. Nah, ini nanti akan kita bisa lihat setelah ini video hasil untuk siang hari sama yang hasil malam hari, itu sama-sama bagusnya. Oke, paling itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Selamat berbuka puasa, selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Oke, sampai jumpa lagi dan jaga kesehatan. Oke, bye-bye.